Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur dengan materi pengklasifikasian biaya. Baik anak-anak sekalian, kita tahu bahwa sangat banyak jenis-jenis biaya yang ada di dalam sebuah perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur. Namun dari sekian banyak jenis biaya yang ada, dapat kita golong-golongkan atau kita klasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja masuk kepada materi kita tentang pengklasifikasian. Baik anak-anak sekalian, dari berbagai jenis biaya yang ada, pada dasarnya biaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu diantaranya penggolongan berdasarkan fungsi pokok perusahaan, selanjutnya berdasarkan periode pembebanan, selanjutnya berdasarkan perubahan volume produksi, selanjutnya juga berdasarkan objek yang dibiayai, berdasarkan pengendalian biaya, dan berdasarkan tujuan dari pengambilan keputusan. Baik, sekarang kita bahas satu persatu penggolongan biaya tersebut, yaitu yang pertama penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi pokok perusahaan itu terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi umum, dan juga fungsi keuangan. Nah, dengan demikian maka penggolongan berdasarkan ini digolongkan berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama berdasarkan fungsi produksi, maka biaya disebut dengan biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Yaitu biaya yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai atau produk jadi. Nah, dalam hal ini maka biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan atas pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Contohnya adalah pemakaian kain dalam pembuatan sebuah baju. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan atas tenaga kerja yang berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita tahu bahwa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut dengan biaya primer. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi. Saya ulangi sekali lagi. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut dengan biaya primer. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi. Nah, jenis yang kedua adalah biaya pemasaran. Berdasarkan fungsi pemasaran, maka biaya ini disebut dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya dalam rangka memperoleh dan memenuhi pesanan. Dalam memperoleh pesanan seperti misalkan promosi, iklan, dan sebagainya. Sedangkan memenuhi pesanan itu adalah termasuk dalamnya biaya angkut untuk pengangkutan bahan yang dijual. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi administrasi umum. Nah, berdasarkan fungsi ini maka biaya disebut dengan biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Nah, yang keempat adalah fungsi keuangan. Berdasarkan fungsi ini maka biaya disebut dengan biaya keuangan, yaitu biaya yang berhubungan dengan fungsi keuangan.
Ya, penggolongan yang kedua adalah penggolongan biaya berdasarkan periode pembebanan. Berdasarkan penggolongan ini, maka biaya digolongkan ke dalam pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran yang dapat memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jadi biaya ini dikeluarkan pada saat ini, tapi manfaatnya berkelanjutan dalam beberapa periode. Dan yang kedua itu adalah pengeluaran penghasilan. Pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, yaitu pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran terjadi. Jadi untuk biaya ini adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat ini dan manfaatnya hanya dapat dinikmati pada saat ini, tidak untuk periode-periode selanjutnya. Baik, penggolongan yang ketiga adalah penggolongan biaya berdasarkan perubahan volume produksi. Artinya, penggolongan biaya dalam hal ini adalah dikaitkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, berdasarkan penggolongan ini, maka biaya dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya itu tetap. Berapapun jumlah produk yang dihasilkan, jumlah biayanya itu tidak berubah. Ini disebut dengan biaya tetap. Sehingga karakteristik dari biaya ini adalah jumlah totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Artinya seberapapun jumlah produk yang dihasilkan, jumlahnya secara total dia tetap. Selanjutnya, biaya satuan akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Artinya adalah biaya per unitnya ini berubah-ubah, sangat tergantung kepada jumlah produk yang dihasilkan. Kalau semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya per unitnya itu semakin kecil. Kenapa demikian? Karena totalnya tetap, sedangkan pembaginya semakin banyak yang dihasilkan, semakin banyak yang menjadi pembaginya. Dengan demikian, maka jumlah biaya per unitnya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya sangat tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula lah biaya variabelnya. Adapun karakteristik dari biaya variabel ini adalah jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar jumlahnya secara total. Dan sebaliknya, secara per unit atau biaya satuannya ini tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Jadi jumlahnya tetap, berapapun yang diproduksi, berapapun yang dihasilkan, namun biaya per unitnya itu tetap. Contoh daripada biaya variabel ini diantaranya adalah biaya bahan baku. Semakin banyak bahan baku, semakin banyak produk yang kita hasilkan, tentu semakin banyak pula bahan baku yang kita butuhkan. Maka biaya bahan bakunya akan semakin besar. Namun per unitnya, per unit produk yang dihasilkan dia tetap. Misalkan dalam pembuatan baju, kalau pembuatan 10 buah baju membutuhkan 10 meter kain, maka untuk satu buah baju membutuhkan 1 meter kain. Jadi kalau 20 buah baju, maka 20 meter kain, semakin besar biayanya. Ya, itulah dia yang disebut dengan biaya variabel. Sedangkan contoh dari biaya tetap itu misalkan biaya penyusutan dan lain sebagainya, dia tidak terpengaruh dengan jumlah yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Ya, semi variable cost ini adalah merupakan perpaduan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi
di dalam jenis biaya ini ada unsur biaya tetapnya, tapi ada juga unsur biaya variabelnya. Ya, penggolongan yang selanjutnya adalah penggolongan biaya sehubungan dengan objek yang dibiayai. Berdasarkan ini, maka biaya dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, apa itu biaya langsung? Yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu. Maksudnya adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk yang dihasilkan. Nah, dan ini mudah diidentifikasi, ya, jadi terkait secara langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu. Nah, biaya tidak langsung inilah yang kita kenal tadi dengan biaya overhead pabrik. Biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Keterkaitan biaya dengan produk yang dihasilkan ini tidak jelas. Nah, maka itulah penggolongan yang keempat. Ya, yang selanjutnya penggolongan yang kelima, pengendalian biaya berdasarkan penggolongan biaya berdasarkan pengendalian biaya. Nah, berdasarkan penggolongan ini maka biaya dapat digolongkan ke dalam biaya terkendalikan. Maksudnya adalah biaya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Ya, yang kedua, biaya tidak terkendalikan, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan berdasarkan kewenangan yang ia miliki. Nah, yang ketiga, selanjutnya penggolongan yang keenam itu adalah penggolongan biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Berdasarkan penggolongan ini maka biaya digolongkan ke dalam biaya relevan, yaitu biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan, dan biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita kali ini tentang pengklasifikasian biaya. Dan selanjutnya nanti akan saya sertakan soal untuk membuktikan pemahaman Anda bahwa Anda telah menyimak pembelajaran kali ini, yaitu ada sebanyak 3 soal. Saya minta nanti akan dikerjakan dan bisa dikirimkan langsung kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.